Sudah saya ingatkan, tapi masih saja kamu ulangi. Kamu saya pecat. All weapons are holstered and stamped in. Line is clear. Hari Senin tanggal 11 September 2017, pagi baru saja merekah. Desa Plumbungan, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah masih sepi. Waktu baru menunjukkan pukul 5.30. Seorang warga tergopoh-gopoh menuju Sungai Kelawing untuk buang hajat. Nang kali diset ya. Nyong kebelet. Sedela, Bu. Baru saja jongkok, tatapannya tertuju ke tengah sungai. Apa ya? Dilihatnya ada 2 bungkusan besar mengapung-apung. Jin. Mayit. Dipicingkannya mata untuk melihat benda aneh itu. Betapa kagetnya dia saat melihat ada kepala mencuat dari balik gulungan besar itu. Astagfirullahaladzim. Kayak mayat ya. Astagfirullahaladzim. Mayat tolong. Ada mayat, tolong mayat. Teriakan ini menggegerkan warga. Tolong. Teriak Mas di sana. Tolong. Ya udah ayo kita ke sana. Sontak warga berbondong-bondong ke pinggir Sungai Kelawing. Tolong. Mayat. Tolong. Anak apa ya, Mas? Hah? Ini loh, Mas. Hah? Ini mayat. Mayat. Oh iya. Ngaku nih kali. Teman. Aku udah paham lah. Iya. Ayo. Sejumlah orang memberanikan diri menarik 2 gulungan ke pinggir. Ini syukuran ini kata ya Allah. Si Maning Pak De. Nggih. Oh iya. Si Maning. Iya. Ayo. Ditolong yang pinggiran. Ayo. Selamat pagi, Pak. Kantor polisi. Sejumlah lainnya menghubungi polisi. Yang mau melaporkan anak mayit di Sungai Kelawing, Pak. Nggih, Pak, nggih. Matur nuwun ya, Pak. Nggih, Pak. Wis, ya. Siapa yang pertama kali melihat muka tersebut? Nyong, Pak. Jajaran Polsek Bobot Sari yang tiba di lokasi segera membuka 2 gulungan bed cover itu. Benar saja, di dalamnya terdapat 2 mayat, seorang pria dan wanita. Apa ada dari kalian ada yang mengenal mayat ini? Ora, Pak. Tidak ada. Ora lah. Coba dilihat lebih teliti. Mungkin kalian mengenali. 2 mayat kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Margono Soekarjo di Purwokerto untuk diotopsi. Dalam otopsi terungkap identitas kedua mayat misterius itu. Yang pria diidentifikasi sebagai Husni Zarkasi, sementara jenazah wanita diidentifikasi sebagai Zakiah Masrur, istri Husni. Keduanya tercatat sebagai warga Jalan Pengairan nomor 21 RT 11 RW 6 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Kapolsek Bobot Sari pun mengontak Kapolsek Tanah Abang, Jakarta Pusat menginformasikan penemuan mayat itu. Mendapat informasi dari Purbalingga, Kapolsek Tanah Abang memerintahkan anggotanya memeriksa kediaman Husni Zarkasi. Ini Pak, rumahnya Pak Husni, Pak. Coba Pak RT tolong diketok pintunya. Iya, Pak. Assalamualaikum, Pak Husni. Assalamualaikum, Pak Husni. Diketok berkali-kali tak ada respon sama sekali. Sepertinya rumah Husni Zarkasi kosong melompong. Polisi pun terpaksa mendobrak pintu. Gimana kalau kita dobrak saja, Pak?
Iya Pak, ayo Pak. Ya. Astagfirullahaladzim. Polisi mendapati rumah Zarkasi berantakan. Ayo, kita periksa sebelah sana. Ayo Pak, masuk Pak. Astagfirullahaladzim. Berantakan semua. Pak RT mohon izin kami periksa, Pak. Iya Pak, silakan Pak. Kamar dan lemari terlihat seperti sudah diacak-acak. Berangkas juga sudah dibongkar dan kosong. Yang mencurigakan, polisi menemukan berkas ceceran darah di lantai. Yang paling banyak di ruang tamu. Bercak darah ini sepertinya sudah sempat dibersihkan. Dalam penyelidikan diketahui barang-barang berharga di rumah Husni hilang. Pak, berangkas kosong Pak. Siap. Dan lemari isi juga kosong. Demikian juga dengan mobilnya. Polisi menyimpulkan Husni Zarkasi dan istrinya Zakiah menjadi korban perampokan disertai pembunuhan. Unit Jatan Ras Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan Reserse Polsek Tanah Abang membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus perampokan dan pembunuhan ini. Polisi menanyai sejumlah saksi. Permisi Pak. Ya. Ini namanya Vika Pak, yang kos di rumah Pak Husni ini. Saudari Vika, apakah Anda mendengar keributan beberapa hari yang lalu di rumah ini? Setahu saya sih tidak ada ya Pak. Tapi minggu malam kemarin saya dengar suara Pak Husni kayak orang kesakitan gitu. Jam berapa kira-kira? Sekitar Isya Pak. Dan satu lagi saya juga dengar suara besi jatuh, pintu kebuka, dan juga suara mobil terus bunyi, dan pintu pagar juga kebuka. Baik, terima kasih. Informasi ini sangat berarti buat kami. Ya Pak, sama-sama. RT, Pak Husni punya super pribadi. Iya Pak, setahu saya kalau nggak salah namanya Ahmad Zulkifli Pak. Baik Pak. Kalau gitu Pak RT dan Vika terima kasih. Ya Pak. Selamat malam. Ya. Tim identifikasi seksama mencari sidik jari pelaku. Dengan seksama, polisi menyelidiki tempat kejadian perkara. Kesimpulannya, pelaku perampokan dan pembunuhan sangat mengenal rumah Husni Zarkasi. Pelaku tahu posisi kunci rumah dan lokasi barang berharga disimpan. Polisi curiga perampokan dan pembunuhan ini dilakukan oleh orang dekat korban. Kecurigaan mengarah ketiga orang bekas karyawan Husni yang tiba-tiba menghilang bersamaan dengan pembunuhan ini. Ketiganya adalah Ahmad Zulkifli, Engkos Koswara, dan Sutarto. Rabu tanggal 12 September petang, Ahmad Zulkifli, Engkos Koswara, dan Sutarto memesan ruang karaoke di Hotel Harmoni Grobogan, Jawa Tengah. Tak lupa mereka memesan pemandu karaoke untuk menemani mereka. Di dalam ruang karaoke, mereka berpesta, bernyanyi, tertawa. Tarik. Minum. Jagi juk, kereta berangkat. Jagi juk, hatiku gembira. Gelas demi gelas minuman keras mereka tenggak hingga mabok. Kereta berangkat, hatiku gembira. Pesta pura ini untuk merayakan sukses besar aksi mereka 2 hari sebelumnya. Perampokan dan pembunuhan terhadap bekas majikan mereka, Husni Zarkasi dan istrinya Zakiah. Ketiganya yakin tak terlacak. Mereka sudah berada ratusan kilometer dari Jakarta. Tapi tanpa mereka sadari, gerak-gerik mereka sudah diintai polisi.
Tim Jatan Ras Polda Metro Jaya bersama tim Resmob Polres Grobogan sudah mengepung Hotel Harmoni. Sekitar pukul 7 malam, polisi menyergap. Semua ada di tempat. Kamu keluar. Dalam kondisi mabuk, ketiganya tak berdaya diringkus polisi. Ketiganya tak bisa mengelak saat diperiksa sebagai pembunuh pasangan Husni dan Zakia. Dari tangan mereka, polisi menemukan sejumlah barang bukti. Beberapa surat tanah dan rekening, jam tangan mewah, kamera, dan handphone, dan uang tunai 100 juta rupiah lebih. Iya. Kecil. Kamera. Rumah ini gimana? Surat tanah. Apa ini? Sertifikat atas nama. Tapi polisi tak menemukan perhiasan emas milik Husni dan istrinya. Zulkifli, kemana kamu bawa semua perhiasan milik Bapak Husni Zarkasi dan Ibu Zakia? Jawab! Sudah saya jual, Pak. Mana kamu jualnya? Putus. Tunjukkan tempatnya. Ayo. Ayo kamu. Ayo. Rupanya perhiasan itu sudah dijual ke seorang penadah di Kudus, Jawa Tengah. Polisi bergegas membawa ketiganya menunjukkan lokasi sang penadah itu. Jangan coba-coba lari. Tapi saat menuju kediaman sang penadah, Ahmad Zulkifli tiba-tiba kabur. Tembakan peringatan tak membuatnya menyerah. Lo berhenti! Jangan lari! Polisi mengarahkan tembakan ke arah Zulkifli. Ia pun roboh ditembus timah panas. Berakhir sudah perjalanan Algojo, pembunuh pengusaha garmen Husni Zarkasi dan istrinya Zakia Masrur. Sudah meninggal nggak? Tapi apa yang mendorong Ahmad Zulkifli tega menghabisi majikannya setelah lebih dari 20 tahun menjadi sopir pribadinya? Minggu siang 10 September 2017, Ahmad Zulkifli, Engkos Kuswara dan Sutarto meriung di sebuah rumah di Tangerang, Banten. Tak sembarang meriung, ketiganya membahas sebuah rencana perampokan dan pembunuhan terhadap Husni Zarkasi dan Zakia Masrur. Keduanya adalah pengusaha garmen yang tinggal di Jalan Penjenihan 21 Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keduanya bukan orang asing bagi ketiganya, terutama bagi Ahmad Zulkifli. Sakit hatiku. Gak masalah aku dipecat. 20 tahun aku kerja sama mereka. Gak sepeser pun aku dikasih pesangon sama dia. Sama. Gue juga. Pabrik udah tutup, uang gue udah habis. Nyari kerjaan udah susah. Pusing gue. Iya, coba lihat kita sekarang. Sudah susah, makin tambah susah. Betul. Ini semua gara-gara mereka. Tapi dendam sudah menyelimuti hati Ahmad Zulkifli. Dendam itu muncul beberapa bulan sebelumnya. Ahmad Zulkifli atau Zul bekerja pada pasangan Husni Zarkasi dan Zakia sudah lama sekali. 20 tahun sebagai sopir pribadi. Iya, Pak. Oh ya Zul, keluarga kamu kabarnya gimana? Sehat? Alhamdulillah, Pak. Keluarga saya sehat semua. Syukurlah. Tak heran hubungan antara mereka sangat akrab. Bahkan Husni Zarkasi dan Zakia sempat sangat percaya kepada Zul. Zul bahkan diizinkan menempati rumah Zarkasi yang kosong di Kedoya, Jakarta Barat. Alhamdulillah ya Bu, udah sampai di rumah.
Bentar, Bu. Zul, sini Zul. Pak. Duduk sini. Zul, hal ini udah lama ingin saya sampaikan sama kamu. Sebenarnya ada apa, Pak? Zul, kamu kan sudah lama ikut kami. Nah, saya dan Ibu sepakat agar kamu menempati rumah kami yang kosong di Kedoya. Ya, hitung-hitung biar kamu nggak ngontrak lah, ya Bu. Bu, kuncinya? Ini kuncinya, Jul. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak, Bu. Aduh, saya nggak bisa balas kebaikan Bapak sama Ibu. Saya hanya bisa ucapkan terima kasih saya dan keluarga saya. Sama-sama, Zul. Bu. Ya udah, kami mau sholat dulu. Iya, Ya. Pak. Mari, Bu. Alhamdulillah ya Allah. Tapi kebaikan dan perhatian Husni tak membuat perilaku Zul membaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat majikannya Husni Zarkasi yang sangat soleh dan religius tak menular kepada Zul. Oh, Mona. Cantik nih yang kau malam ini, Mona. Mas bisa aja. Zul, pria berusia 39 tahun itu kerap mabuk-mabukan dan suka main perempuan. Aku ini tuh cinta sama kau, Mona. Gombal nih, Mas. Terimalah cintaku, Mona. Awalnya Zarkasi dan istrinya tak tahu, sehingga Zul bebas melakukan kegemarannya itu. Kamu, Mona. I love you. Tapi suatu saat kelakuan buruk Zul diketahui Husni Zarkasi. Zul, kelakuan kamu itu benar-benar sudah tidak pantas, Zul. Mestinya kamu itu malu. Zarkasi pun marah dan mengingatkan Zul agar tak melakukan perbuatan maksiat lagi. Saya minta kamu hentikan perbuatan maksiat itu. Jangan kamu ulangi lagi. Pada Husni, Zul meminta maaf dan berjanji tak mengulangi lagi perbuatan jeleknya itu. Saya minta maaf, Pak. Saya tidak akan mengulangi itu lagi. Saya janji, Pak. Berjanjilah kepada diri kamu sendiri, Zul. Ingat keluarga kamu. Apa yang dikatakan Bapak itu betul, Jul. Itu tidak baik. Ini demi kebaikan kamu juga. Iya, Pak, Bu. Saya janji. Tapi janji itu hanya pemanis bibir semata. Tak lama kemudian, Zul kembali mabuk-mabukan dan main perempuan. Apakah kamu menikah denganku? Mona, Kalau saya. mabuk aja sayang-sayang. Kau udah sadar lupa semuanya. Aku tidak lupa dengan janjiku, sayang. Gombal. Sekarang Mona, besok siapa lagi? Aku sayang sama kamu. Cuma kamu yang aku sayangi. Yaudah yuk kesana aja yuk. Mana? Sana. Kamu sudah saya ingatkan. Tahu sopirnya kembali berulah, Husni tak bisa menahan amarah lagi. Dia pun memecat Zul. Mulai besok, kamu tidak usah datang ke sini lagi. Kamu cacat. Tak hanya itu, Zul juga diminta keluar dari rumah di Kedoya. Kamu tinggalkan rumah yang di Kedoya. Mestinya itu kamu malu, Zul. Malu kamu itu. Perlakuan itu membuat Zul marah, tapi dia tak bisa berbuat banyak. Tapi bersamaan dengan itu, bibit dendam mulai bersemi di hatinya. Bibit dendam itu kian tumbuh membesar saat Zul menemui Husni Zarkasi dan istrinya memohon bisa bekerja kembali dan menempati rumah di Kedoya. Mau apa lagi kamu kesini, Zul? Pak, Bu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya menyesal. Tolong maafkan saya. Jika diizinkan saya untuk bekerja lagi di sini. Pak, Bu, tolong diizinkan saya untuk tinggal lagi di rumah Kedoya.
Permintaan itu ditolak oleh Husni dan istrinya. Kamu sudah mengkhianati kepercayaan yang saya berikan kepada kamu. Saya tidak bisa menerima ini. Sekarang lebih baik kamu pergi dari sini. Dan jangan pernah kembali lagi ke sini. Niat untuk balas dendam dibahas dengan Engkos Kuswara dan Sutarto. Hari Minggu 10 September 2017 itu, mereka melakukan persiapan terakhir. Kos, gimana? Ali siap? Aman. Lakban? Siap, aman semua. Oh, Resi gimana? Udah siap? Bagaimana aja semua nih? Pada Kus dan Sutarto, Zul meyakinkan kalau di rumah Husni banyak harta. Kalian dengar ya? Mereka ini orang tajir. Hartanya melimpah. Ada emas, ada mobil, ada uang. Banyak hartanya. Dia menjanjikan masing-masing akan mendapat 30% dari hasil jarahan nanti. Kalau ini berhasil, dengar, kalau ini berhasil, 30% buat kalian. Wah, 30%. Gimana? Kalian sudah siap? Siap. Setelah semuanya siap, ketiganya berangkat bersama ke rumah Husni di Bendungan Hilir Tanah Abang. Jelang maghrib, Husni pamitan ke istrinya hendak ke masjid. Bu, ini udah mau maghrib. Ayah ke masjid dulu ya. Iya ya, hati-hati ya. Iya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti biasa, Husni bertindak sebagai imam sholat. Pada saat hampir bersamaan, Zul, Engkos Kuswara dan Sutarto tiba di rumah Husni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Zakia membuka pintu. Waalaikumsalam. Jul. Maaf Bu, saya datang maghrib-maghrib. Saya mau ketemu Bapak. Bapak ada Bu? Bapaknya lagi ke masjid, tapi sebentar lagi pulang. Ayo silahkan masuk. Zakia yang memang sudah kenal ketiganya tanpa curiga mempersilahkan masuk. Saat itulah Zul mengeluarkan besi dari tas dan menghantam kepala Zakia hingga tewas. Kos, bantuin pindahin ke kamar tidur supaya. Mereka kemudian memindahkan jenazah Zakia ke kamar. Tenang aja lu, pokoknya. Zul meminta Sutarto membersihkan jajaran darah di lantai. Kos, tutup mulut dan gulung. Cepat. Ketiganya menunggu Husni. Tak berselang lama, Husni pulang. Assalamualaikum. Biar aku yang urus. Tapi hati ya. Waalaikumsalam. Zul. Husni sempat heran karena yang membuka pintu bukan istrinya, tapi Zul. Tak sempat bertanya, Husni langsung dibacok hingga tewas. Cepat Pak, cepat. Cepat Pak, cepat. Ayo. Bos, cepat gulung. Mayat Husni juga disatukan dengan istrinya di kamar. Zul dan kawan-kawan kemudian membungkus keduanya dengan bed cover dan memasukkannya ke bagasi mobil.
Dikit. Cepat. Ayo cepat. Cepetan. Bos. Pelan, bos. Zul menyuruh Sutarto kembali membersihkan percikan darah di lantai. Sementara itu, dia menggeledah rumah Husni. Dia mengambil uang tunai 20 juta rupiah dan mengumpulkan barang-barang berharga seperti laptop, handphone, jam, kamera, dan buku rekening. Tak puas dengan barang-barang itu, ia juga membongkar berangkas dan mengangkut semua barang berharga di dalamnya seperti perhiasan emas, belasan jam tangan mewah, dan sejumlah surat tanah. Ketiganya sempat rapat kecil, di mana akan membuang jenazah Husni dan istrinya. Kita bawa kemana ini mayat? Kita bisa ketahuan polisi kalau kayak gini. Pekalongan saja, tempat mereka, biar kita tidak bisa terlacak. Oke, tapi aman, setuju? Aman ya? Mereka sepakat membuangnya di Pekalongan, kota asal Husni dan istrinya. Di Pekalongan yang dikenal sebagai kota batik, Husni juga memiliki pabrik garmen. Mobil pun melaju, tujuannya Pekalongan. Namun di tengah jalan, Zul berubah pikiran. Dia bilang, jika dibuang di Pekalongan, pembunuhan ini akan mudah terbongkar. Jangan ke Pekalongan. Justru itu kita nanti bisa dilacak sama polisi. Iya. Terus kemana? Kita buang aja ke Kelawing gimana? Gimana? Ya udah cepet-cepet udah. Daripada ketahuan nanti. Ayo. Mereka putar arah menuju Purbalingga dan membuang jenazah Husni dan istrinya di Sungai Kelawing. Kita buang dari atas jembatan itu aja. Cepat. Angkat. Angkat. Lari. Cepat lu, tutup. Cepat. Dari Purbalingga, mereka melanjutkan perjalanan ke Kudus. Di kota ini mereka menemui kenalan Zul dan menjual berbagai perhiasan emas. Masih ada mas lainnya di dalam tas itu.
Saya berani 120 juta. Bagaimana? Deal? Oke. Deal. Seluruh perhiasan emas itu laku 120 juta rupiah lebih. Setelah mengantongi uang ratusan juta rupiah, mereka melanjutkan perjalanan ke Grobogan untuk bersembunyi. Mereka menginap di Hotel Harmoni. Dengan dompet tebal berisi uang ratusan juta rupiah, mereka menyewa kamar dan foya-foya. Enak bener jadi orang kaya. Coba kalau dari dulu. Ketiganya juga sempat berkaraoke 3 kali. Tiap karaoke mereka selalu meminta ditemani perempuan cantik dan minuman keras. Di benak Zul, Engkus, dan Sutarto, dengan bersembunyi di kota kecil yang jaraknya ratusan kilometer dari Jakarta, mereka bisa lolos dari kejaran polisi. Semua ada di tempat. Kamu keluar. Tapi kejahatan selalu meninggalkan jejak. Dengan menelusuri jejak itulah polisi bisa meringkus pelaku Zul, Engkus Koswara, dan Sutarto hanya 2 hari setelah membunuh mantan majikan mereka sendiri. Jadi kami menangkap para pelaku sedang foya-foya. Kami menangkap mereka bertiga dalam kondisi mabuk. Motif para tersangka ini adalah sakit hati. Untuk diketahui bersama, Ahmad Zulkifli alias Zul ini adalah mantan sopir korban yang telah bekerja selama 20 tahun untuk korban. Terus untuk tersangka ST ini adalah pekerja garmen di pabrik korban yang telah bekerja selama 30 tahun. Jadi ini termasuk sadis mereka.